Halo, selamat siang pemirsa. Jumpa lagi bersama kami Rumah Jogja.biz. Masih bersama saya Hanafi. Kali ini kita akan mereview sebuah rumah yang ada di Jogja Barat, tepatnya di Barat Pasar Cebongan. Lokasi cukup strategis pemirsa, dekat dengan SMK Negeri 1 Seyegan, dekat dengan Pasar Cebongan, kantor Kecamatan Melati ataupun kantor Kecamatan Seyegan, dan tentunya rumahnya memiliki desain yang menarik pemirsa. Ini rumah yang sudah jadi, sudah ada pagar, kanopi, dan karpet sudah di keramik. Ini lingkungannya, ini utara rumah. Total ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nantinya ada 6 rumah dari developer ini. Yang betul-betul free adalah yang sedang proses bangun itu di depan mobil. Kemudian yang putih itu sudah laku dan sekarang baru aja dihuni. Kemudian yang rumah ini baru aja di booking fee, proses KPR, namun ada kemungkinan dibuka lagi karena kemarin beberapa KPR tidak lolos. Dan ini yang hook masih ada satu lagi. Ini akses jalannya pemirsa. Untuk akses jalan depan rumah sekitar 4 meteran, mobil bisa papasan pelan. Ini menggunakan bata merah full pemirsa. Bahkan untuk pagar juga menggunakan bata merah, tidak menggunakan batako. Desainnya lumayan cantik pemirsa. Sudah ada pagar, kanopi, dan karpet di keramik. Ini baru aja selesai sekitar 5 hari yang lalu. Video ini diambil tanggal 16 Mei 2021. Rumah hadap timur. Ini tembok tidak satu pemirsa, jadi tembok masing-masing dengan rumah sebelah. Ini depan menggunakan pagar besi, yang sebelah kiri dibuka ke depan, kemudian yang sebelah kanan dibuka geser ke samping. Ini untuk karpetnya lumayan lega, lebar sekitar 3 meter, kemudian panjang hampir 5 meter. Ini area depan karpet. Untuk akses pintu menuju ruang tamu ataupun rumah hanya satu pintu. Namun yang sedang proses bangun tadi ada 2 pintu. Yang pertama menuju ruang tamu, yang kedua menuju ruang keluarga. Ini di depan ada kran, karpet full keramik karpet sehingga kasar, tidak licin. Ini kanopi menggunakan besi holo, di atasnya galvalum. Ini pilar, ada lampu taman, dan di sini sudah di konblok pemirsa. Apabila ingin untuk taman, bisa ditanamin di sela-sela konblok ini, biasanya rumput gajah mini ataupun tamannya dengan pot, atau bahkan jika ingin digunakan sebagai tambahan tempat parkir motor bisa. Rumah ini tipe 80 dengan luas tanah 129, harga 595 juta nego. Ini depannya menggunakan teras.
dan lantai menggunakan granit 60 x 60. Sisi kiri ada batu alam. Dan ini pintu utama. Pintu utamanya model double pemirsa, dibuka samping kanan dan samping kiri. Kusen menggunakan kayu jati dengan finishing cat memilek. Di atas ada 3 buah ventilasi udara ataupun 3 buah lobster. Ini pintunya pemirsa. Kita masuk ke ruang tamu. Begitu masuk kita akan menjumpai ruang tamu. Ukurannya sekitar 3 x 3 meter. Aksesoris PLN Proco. Di atas ada plafon menggunakan gipsum dan sedikit hiasan berupa lampu gantung hias, dan yang oranye itu juga termasuk plafon. Ada 3 buah jendela, yang 2 bisa dibuka, kemudian yang 1 jendela siku, jendela mati pemirsa, sehingga sirkulasi cahaya bagus di rumah ini. Lampu samping-samping menggunakan downlight pemirsa. Lampu utama, lampu gantung. Kemudian di sini ada 1 buah stop kontak yang tertutup, yang di bawah tertutup sehingga aman dari anak-anak. Ini jendelanya. Semua kusen, pintu dan jendela di rumah ini menggunakan kayu jati. Kemudian untuk kamar mandi menggunakan aluminium. Ini lumayan cantik pemirsa. Dengan harga tidak sampai 600 juta sudah dapat rumah seperti ini. Baik, kita menuju ke area ruang keluarga. Antara ruang tamu dan ruang keluarga dipisahkan oleh sekat ini pemirsa. Jadi di sini tinggal dikasih gorden, nanti ruang keluarga tidak kelihatan. Ini ruang keluarganya sangat luas pemirsa, ukurannya sekitar 3 x 7 meter. Ini di atas menggunakan drop ceiling, plafonnya, plafon juga gipsum. Lampu menggunakan downlight. Lantai granit 60 x 60. Tinggi plafon untuk rumah ini sekitar 3,5 meter. Baik, kita menuju ke kamar tidur yang pertama. Ini adalah kamar tidur pertama. Ukurannya 3 x 3 meter. Ada 2 buah jendela hadap ke karpet. Untuk di atas ada 3 buah lampu, yang 2 lampu dengan downlight warna putih, kemudian yang 1 yang di tengah lampu gantung warna kuning, sehingga tidak terlalu silau saat malam hari. Ini kita nyalakan yang lampu gantung. Ini jenisnya lampu redup sehingga tidak terlalu silau. Ini 2 buah jendela hadap ke karpet tadi. Di atasnya ada 3 buah lobster ataupun ventilasi udara. Yang menarik dari rumah ini adalah tinggi atap, yaitu sekitar
6-7 meter, sehingga di ruang keluarga memungkinkan untuk dibikin mezanin, jadi tinggal dijebol plafonnya. Untuk yang kamar tidur ketiga nanti sudah dicor, jadi bisa dimanfaatkan untuk menjemur ataupun untuk menaruh tanaman di atas, atau bahkan untuk area santai. Karena rumah ini sudah dikonsep untuk pengembangan mezanin. Baik, kita menuju ke kamar tidur yang kedua. Di sini kamar tidur yang kedua, kusen menggunakan kayu jati, ada 2 buah ventilasi udara, dan lampu juga sama dengan yang tadi, 3 buah, 2 doornet dan 1 lampu gantung. Kemudian yang membedakan di kamar tidur kedua ini tidak ada jendela, namun di atas ada kaca, sehingga cahaya tetap bisa masuk ke area kamar tidur ini. Ini ukurannya 3 meter lebih sedikit sebenarnya. Ini adalah kaca pemirsa, jadi cahaya bisa masuk. Ini lampu doornet, ada 2 buah, yang tengah lampu gantung, juga yang tipe redup. Ini kacanya. Nah, kita matikan semua lampu, cahaya bisa masuk ke rumah ini, ke kamar tidur ini. Itu. Jadi di genteng juga dikasih kaca, terus di plafon juga dikasih kaca. Ini kamar tidur yang kedua. Ini kusen kayu jati juga. Ini ruang keluarga sangat luas. Untuk rumah ini tanahnya 129, sedangkan yang proses bangun tadi 143. Kemudian kita menuju ke kamar tidur yang ketiga. Ini kamar tidur ini menggunakan kusen kayu jati, loster juga menggunakan jenis kayu. Ini ada 2 buah loster. Kemudian yang kamar tidur ini sudah didak pemirsa di atasnya untuk tempat toren air ataupun tandon air. Bisa juga tinggal ditambah tangga, bisa naik ke atas, bisa untuk jemuran. Ini ada 1 buah jendela, dan di atasnya ada 2 buah loster dan 6 buah glass box, sehingga cukup terang di sini. Ini plafon gypsum, lampu sama pemirsa, 2 buah downlight, kemudian 1 buah lampu gantung, aksesoris PLN Proco. Ini di belakang rumah ini masih ada jalan kecil, namun punya tetangga pemirsa. Jadi jendelanya model sliding. Dan ini kamar mandi dalam pemirsa, pintu menggunakan aluminium sehingga aman dari air. Ini kamar mandinya. Untuk motif keramik sama dengan yang kamar mandi kedua nanti. Ini kran dan shower. Ini sudah ada water heaternya pemirsa, merek Ariston dengan daya PLN. Ini kabel dan ini stop kontak, jadi menggunakan listrik, bukan menggunakan solar cell. Mereknya Ariston. Selain water heater juga ada exhaust fan di kamar mandi ini. Tinggi dinding keramik kamar mandi sekitar 180 cm. Ini exhaust fan dan glass box. Ini kita matikan lampu, cukup terang pemirsa.
kondisi siang hari, kita menyalakan lampu. Ini jadi bisa langsung dipakai pemirsa untuk water heaternya, bukan hanya sekedar instalasi saja. Dan ini adalah dapur pemirsa. Di samping dapur ada jendela dan pintu menuju ke area belakang. Ini dapurnya, ada tempat cuci piring dan tempat kompor. Dengan kanan kiri depan ada keramik. Di atas ini bisa dipasang kitchen set. Dan ini jendela sehingga suasana saat masak di dapur, asap tidak banyak di area ini. Untuk kamar mandi luar ada di daerah sini pemirsa, sehingga di sini bisa juga untuk area mencuci. Ini sudah di keramik full pemirsa, keramik motif kasar seperti yang karpet tadi. Ini di pojok depan ini untuk aliran dari air hujan. Nah, ini adalah kamar mandinya. Ini pompa air sudah terpasang menuju ke atas untuk tandon air. Nah, ini sudah di dak pemirsa. Di atas bisa untuk jemuran ataupun menanam ataupun untuk area santai seperti balkon gitu. Ini kamar mandi luar pemirsa. Kloset menggunakan kloset jongkok. Ada shower, kemudian di samping di belakang pintu aluminium ini ada keran juga. Jadi ada 2 buah keran di kamar mandi ini. Motif keramik sama dengan yang tadi pemirsa. Tinggi keramik juga 180 cm. Ini ada glass box. Ini di atasnya ada 2 buah lobster ataupun ventilasi udara. Ini peralan yang cukup besar ini, sekitar 3 in untuk aliran air hujan. Jadi begitu hujan nanti masuk ke peralan ini, kemudian turun ke lantai dan masuk ke aliran ini menuju ke resapan depan pemirsa. Ini juga sudah ada talang sehingga air hujan berkurang jauh dan tidak masuk ke area listrik ini. Ini ada 2 buah keran, bisa untuk area mencuci, dan ini adalah sumur pemirsa. Ini di atas digali sedikit, kemudian di bawah dibur sekitar 12 sampai 16 meter. Untuk air sumur di Sleman sangat bagus pemirsa. Ini listrik menggunakan token 1300 watt. Nah, ini kita kembali ke area ruang keluarga dan ruang tamu. Baiklah pemirsa, demikian review kita hari ini dari rumah di daerah Barat Pasar Cibungan, tipe 80 dengan luas tanah 129, harga 595 juta nego. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dari channel kami agar tidak ketinggalan berita ataupun review rumah Jogja terbaru dari kami. Terima kasih sudah menonton video ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa hubungi kami melalui WA. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.